Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Ramadhani sebagai moderator dari kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aspek keluarga dengan HIV atau AIDS. Yang pertama ada Erik Yanpit anggotanya, lalu yang kedua ada Erwin Aprianto Siwa, lalu ada Abraham Babaubun, ada Kosmas Umbura Muhiring, ada Alif Azhara, ada Agustinus Bewaitu, ada Alicia Fauzia Husna, ada Antonius Bolu, ada Arsa Devi Pradilawati, Astiana Todo, Febriana Indri, Clarissa Wahyuningsih, Desi Ayu Ramadhani, Dewi Savitri, Dwi Yayang Regianti Elwarin, Diah Ayu Ningtyas. Yang pertama ada pengertian HIV adalah virus penyebab acquired immune deficiency syndrome atau AIDS. HIV merupakan salah satu penyakit menular seksual yang berbahaya di dunia. AIDS adalah suatu kumpulan kondisi tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Jadi, AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan dan kelemahan sistem tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Selanjutnya ada Arsa. Etiologi defisiensi virus atau HIV. HIV pertama kali ditemukan pada tahun 1983 sebagai retrovirus dan disebut HIV-1. Pada tahun 1986 di Afrika ditemukan lagi retrovirus baru yang diberi nama HIV-2. HIV-2 dianggap sebagai virus dengan HIV-1. Maka untuk memudahkan versi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu 1 fase jendela atau lamanya 4 minggu sampai 6 bulan tidak ada gejala. 2 fase infeksi HIV primer akut atau lamanya 1 sampai 2 minggu. Dengan gejala flu, yang ketiga infeksi asimptomatik atau lebih dengan gejala tidak ada. Yang keempat, supresi imun simptomatik di atas 3 tahun dan gejala demam diare lemah. Yang kelima, AIDS. Lamanya bervariasi antara 1 sampai 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Yang pertama adalah gejala mayor, yaitu terjadinya penurunan berat badan lebih dari 10%, lalu diare kronik lebih dari 1 bulan, lalu demam lebih dari 1 bulan. Lalu yang kedua itu adalah gejala minor, batuk lebih dari 1 bulan, dermatitis preuritik umum, herpes zoster recurrens, conditions oropharyng, lymphadenopati umum, dan herpes simplex. Manifestasi klinis. Yang pertama, gejala mayor, kontinu atau intermiten. Kedua, gejala minor,
Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sendiri ada tes laboratorium, yaitu tes serologis atau tes antibodi serum, tes blood vessel, sel T limfosit, sel T4 helper indikator sistem imun, T9 atau sel supresor sitopatik, P24 atau pembungkus HIV, kadar Ig, dan tes BHS. Lalu ada tes neurologis EEG, MRI, CT scan otak, EMG atau pemeriksaan saraf. Tes lainnya ada sinar dada, tes fungsi pulmonal, biopsi, bronkoskopi. Lalu ada tes HIV, yaitu mendeteksi antigen HIV lainnya, HIV RNA dan HIV DNA yang digunakan untuk mendeteksi infeksi HIV, meskipun perkembangan antibodinya belum dapat terdeteksi. Boy. Selanjutnya penata laksanaan. Yang pertama itu penata laksanaan keperawatan, yaitu diantaranya yang dikaji antara lain aspek psikologi, aspek sosial yang mengkaji emosional, support, kognitif support, dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informatif. Dan yang berikutnya itu penata laksanaan medis. Yang pertama itu pengendalian infeksi oportunistik. Yang kedua terapi asetat, azidotimidin, dan yang ketiga terapi antiviral baru, dalam kurungnya itu diagnosis ribavirin, deoxycytidine rekombinat CD4, dan yang terakhir itu vaksin dengan rekonstruksi virus. Selanjutnya Antonius Bolu. Asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan yang pertama itu ketidakkeseimbangan nutri kurang dari kebutuhan tubuh, metode penurunan nafsu makan. Yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen injury fatigue, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, risiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan faktor penurunan respon imun, kerusakan kulit. Selanjutnya Febri. Jika tidak ada bisa digantikan dia. NOC tujuan nutritional status food and fluid intake, nutritional status nutrient intake, weight control, kriteria hasil adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan, berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan, tidak adanya tanda-tanda malnutrisi, menunjukkan peningkatan fungsi menelan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Selanjutnya Clarissa. Yang selanjutnya itu ada tujuan di bagian pain level, pain control, comfort level.
Lalu kriteria hasilnya, 1. Pasien dapat mengontrol nyeri. 2. Skala nyeri berkurang dari skala 6 menjadi skala 3. Klien mengatakan nyeri sudah berkurang. Lalu yang terakhir, dapat mengendalikan faktor penyebab nyeri. Selanjutnya Dewi. Selanjutnya tujuannya yaitu yang pertama ada joint movement aktif. Yang kedua ada mobility level. Yang ketiga ada self-care atau ADLS. Selanjutnya ada transfer performance. Dan kriteria hasilnya yaitu klien meningkat dalam aktivitas fisik, kemudian mengerti tujuan dan peningkatan mobilitas, kemudian ada memverbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah, dan yang terakhir adalah memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi. Selanjutnya dia. Tujuan yaitu Western blot positif, kriteria hasilnya yaitu temperatur dan SDP kembali ke batas normal, kemudian keringat malam berkurang dan tidak ada batuk, dan yang terakhir yaitu meningkatnya masukan makanan sehingga dapat tercapai. Selanjutnya Dwi Ayang. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan nick-nya, yaitu ada kaji adanya alergi makanan, 2. Monitor adanya penurunan berat badan, 3. Monitor adanya mual, muntah, dan diare. Yang keempat, kolaborasikan dengan dokter untuk melakukan pemasangan NGT. Lalu yang kelima ada monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori pada pasien. Yang keenam, monitor kadar albumin, HB dan HT pasien. Yang ketujuh, kolaborasikan dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien tersebut. Selanjutnya Kak Abraham. Selanjutnya berikan substansi gula. Yang ke-9, berikan makanan yang sudah dikonsumsi dengan ahli gizi. Kak Abraham lagi. Ya. 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komplikasif, termasuk lokasi, karakter, durasi, frekuensi, kualitatif, dan faktor persepsitasi. 2. Kognitif lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 3. Ajarkan tenaga teknik nafas non-farmakologi. 4. Berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. 5. Ajarkan teknik rel. Selanjutnya Astiana Dodo. Selanjutnya, pertama, monitoring vital signs sebelum atau sesudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. Yang kedua, konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bantu klien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan cegah terhadap cedera. Yang keempat, ajarkan pasien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi. Yang kelima, kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. Dan yang keenam,
latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya nomor 7 yaitu ADLS secara mandiri sesuai kemampuan, lalu dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi dan bantu penuhi kebutuhan. Yang 9 ADLS pasien, berikan alat bantu jika klien memerlukan. 10 ajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan jika diperlukan. Selanjutnya Alicia. Selanjutnya yaitu ada 1, berikan obat, antibiotik, dan evaluasi keefektifannya. Lalu ada jamin pemasukan cairan paling sedikit 2-3 liter sehari. Yang ketiga ada pelihara kenyamanan suhu kamar, jaga kebersihan dan keringnya kulit. Yang keempat, pantau hasil JDL dan CD4, pantau temperatur setiap 4 jam. Lalu yang kelima, pantau status umum atau Appendix F setiap 8 jam. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.